Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di awal pekan ini kita akan awali hari dengan kita merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi pedoman bagi hidup kita dan juga menjadi sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu, kemurahan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 10 ayat 19. Saya bacakan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita berhati-hati di dalam berucap. Berhati-hati di dalam berbicara. Sebab dikatakan dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Entah itu disadari atau tidak. Ya kadang kita lama gak ketemu teman, ketemu dengan tetangga. Akhirnya berawal dari ngobrol biasa. Lama-lama tanpa disadari kita sudah mulai ngerasani, ya, ngerumpi, ya, ngegosipin orang, ya, bahkan akhirnya ngomongin atau membicarakan kelemahan, atau bahkan kadang-kadang yang diomongkan itu bukan sesuatu yang bermutu, maaf, ya, kadang-kadang obrolannya itu sudah mulai, ya, tanda kutip menghakimi orang. Hati-hati, ya. Firman Tuhan mengatakan dalam banyak bicara pasti, bukan mungkin lagi, dikatakan pasti ada pelanggaran. Karena seringkali orang tidak bisa mengontrol. Kalau sudah ngobrol asik, ya, ngobrol banyak bicara, akhirnya tanpa disadari bisa saja justru banyak terjadi pelanggaran. Ya, artinya kita mulai membicarakan atau berbicara tentang hal-hal yang tidak semestinya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan siapa yang menahan bibirnya, siapa yang bisa mengendalikan perkataannya, dia berakal budi, ya, dia bijaksana. Nah, karena itu mari jadilah pribadi yang bijaksana. Sekalipun ya pengennya banyak ngomong, tetapi tetap dalam penguasaan diri. Supaya kita tidak melanggar, ya, atau istilahnya justru dalam perkataan kita ini kita justru berdosa. Jangan sampai itu terjadi. Coba lihat firman Tuhan lagi dalam Amsal 21 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah ini, siapa memelihara mulut dan lidahnya artinya sama, menjaga perkataannya. Dia memelihara diri dari kesukaran. Artinya, kalau kita tidak bisa mengendalikan, menguasai perkataan atau lidah bibirnya, ini bisa justru membawa kita dalam kesukaran, mengalami masalah. Ya, kalau orang udah asik ngomong, ya, disadari atau tidak, kadang-kadang ucapannya bisa nyinggung orang lain. Ya, perkataannya bisa saja keseleo istilahnya, ya, tanpa disadari ternyata itu sudah membuat orang lain kecewa, orang lain tersinggung, bahkan ada yang sampai marah. Dan hati-hati, ya, perkataan yang
melukai orang lain, mengecewakan orang lain itu bisa diperkarakan loh secara hukum. Waduh, kok sampai gitu? Iya, karena itu kita harus berhati-hati. Ya, saya juga mengingatkan bagi yang aktif di media sosial, ya, perkataan kita harus dalam kontrol sepenuhnya, jangan sampai lepas kendali walaupun cuman gojekan atau bercanda, ya. Karena bercanda kalau lewat batas itu juga jadi masalah, ya. Karena itu mari jadilah pribadi yang berakal budi, yang bijaksana supaya kita tidak kena masalah. Jangan sampai kita justru mengalami kesukaran gara-gara perkataan kita. Sebaliknya mari gunakan perkataan kita untuk memuliakan Tuhan. Perkataan kita untuk membangun orang lain. Perkataan kita menguatkan yang lemah, memberi semangat kepada yang mungkin sedang putus asa. Yo, biarlah perkataan kita ini juga memberikan gairah hidup bagi orang yang mungkin sudah ngelokro, ya. Perkataan kita biarlah menjadi perkataan yang menyenangkan, menghiburkan dan menguatkan orang lain. Nah, jangan lupa perkataan kita pakai untuk bersaksi, untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, hati-hati sekali lagi dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Di dalam memelihara mulut dan bibir kita, itu kita akan menjauhkan diri dari kesukaran. Ya, semakin kita bisa menguasai diri, semakin kita jauh dari masalah. Tetapi tanpa ada penguasaan diri, ya, kita bisa mengalami masalah. Bisa masalah persahabatan menjadi jauh. Bisa juga bahkan sampai berurusan dengan hukum. Ya, kita banyak melihat berita-berita yang terjadi akhir-akhir ini gara-gara perkataan orang justru diperkarakan sampai ke masalah hukum. Nah, karena itu saya mengajak kita semua jadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang selalu mengendalikan bibir dan mulutnya, mengendalikan ucapan dan perkataannya, supaya kita dijauhkan dari kesukaran dan kita tidak jatuh dalam dosa karena perkataan. Sebaliknya, perkataan kita menguatkan, perkataan kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami berhati-hati di dalam berkata-kata. Sebab dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang bisa mengendalikan setiap perkataan kami, yang tetap bisa mengendalikan lidah dan bibir kami, sehingga kami dijauhkan dari kesukaran, dijauhkan dari permasalahan karena perkataan. Sebaliknya Tuhan, biarlah perkataan kami menguatkan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, dan juga memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami semua dalam pimpinanmu. Segala aktivitas kami Tuhan sertai dan berkati. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.